Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, insya Allah di sini saya akan menjelaskan mengenai mekanisme atau final concept map dari kasus ketiga, yaitu treated abortion. Oke, jadi di sini kita kedatangan seorang pasien nih, berinisial A, berumur 30 tahun, seorang perempuan, datang dengan adanya keluhan utama tidak mengalami menstruasi. Nah, dari situ kita melakukan pemeriksaan taking, pemeriksaan fisik, dan juga pemeriksaan lab, di mana didapatkan ya, memang di sini pasien mengalami terdapat adanya tanda-tanda kehamilan seperti pada history taking. Di sini pasien mengalami mual muntah, kemudian di sini juga pasien berniat untuk mempunyai anak dengan cara berhenti mengkonsumsi contraceptive pills. Kemudian dari pemeriksaan fisik juga terdapat tanda-tanda kehamilan seperti positif plasma, kemudian ada tanda-tanda seperti Chadwick sign, kemudian Hager sign, dan juga Piskacek sign. Yang kemungkinan besar memang di sini pasien mengalami kehamilan. Nah, kemudian ketika di sini pasien mengalami kehamilan, berarti etiologi dari pasien ini adalah sexual intercourse atau melakukan hubungan seksual. Ya, sudah jelas ya, hubungan seksual. Nah, ketika di sini pasien melakukan hubungan seksual bersama suaminya, maka sperma nantinya akan masuk ke dalam uterus dan akan mencari ovum. Nah, ketika di sini sperma sudah bertemu dengan ovum, maka sperma akan berpenetrasi dulu nih. Karena di sini kan ovum memiliki beberapa penghalang ya, seperti di sini ada corona radiata ya, yang ini yang sel-sel ini yang ada di luar, kemudian ada zona pellucida juga. Nah, jadi nanti sperma pertama-tama akan berpenetrasi dulu ke corona radiata. Dengan apa? Dengan bantuan sel membrannya. Jadi di sel membran ini itu terdapat sebuah enzim, yang mana enzim inilah yang nantinya akan membantu sperma untuk mendegradasi atau merusak corona radiata ini. Ya, yang ini nih. Nah, sehingga ketika sudah berpenetrasi dan melewati zona corona radiata, sperma akan berikatan dengan ZP3 reseptor yang ada di zona pellucida. Nah, jadi di zona pellucida ini nanti terdapat reseptor-reseptor atau disebut dengan ZP3 reseptor. Ya, ketika sudah berikatan atau bind antara sperma dengan ZP3 reseptor zona pellucida, dia akan men-trigger adanya reaksi akrosom. Nah, jadi akrosom itu tadi yang ada di dalam sel membran sperma yang berisi juga DNA dari sperma. Ya. Nah, kemudian dibantu pula oleh enzim-enzim tadi atau disebut dengan hidrolitik enzim, yang mana hidrolitik enzim ini yang nantinya akan merusak zona pellucida dari ovum ini. Nah, ketika sudah mendegradasi zona pellucida, kemudian sperma akan masuk ke dalam sitoplasma ovum, yang dimana di sini akan terjadi sebuah fusi. Intinya fusi ini adalah terpotongnya antara kepala sperma dengan ekor. Sehingga nantinya akan meninggalkan DNA sperma ke dalam ovum. Jadi nantinya DNA akan masuk tuh ke dalam sitoplasma ovum, yang mana nantinya di sini akan menstimulasi rilisnya enzim yang ada di cortical granule. Ingat, cortical granule itu milik ovum. Jadi di bagian sini nih, bagian sitoplasma, itu terdapat cortical granule. Ini cortical granule itu kalau misalkan digambar ilustrasi itu kayak bulat-bulat gitu, yang ada di sekitar sini. Nah, cortical granule ini ketika DNA sperma itu masuk, dia akan mengeluarkan enzim juga. Ya, akan mengeluarkan enzim juga, yang mana enzim inilah yang berfungsi sebagai inaktivasi dari ZP3 reseptor. Ingat, kalau ZP3 reseptor itu aktif karena sperma, dia akan mendegradasi dari zona pellucida. Kebalikannya, kalau misalkan inaktif, dia akan kembali terbentuk zona pellucida. Jadi ketika sperma masuk ke dalam sitoplasma ovum, maka sperma-sperma lain itu tidak bisa masuk. Jadi terbentuk lagi zona pellucida. Gitu. Ya. Nah, kemudian setelah itu ketika sperma sudah masuk ya ke dalam sitoplasma, maka akan terbentuk sebuah zigot. Jadi mekanisme tadi dari penetrasi sperma hingga namanya sperma masuk ke dalam sitoplasma itu disebut sebagai proses fertilisasi. Nah, kemudian terbentuk zigot. Jadi zigot itu adalah ovum yang sudah terbuahi oleh sperma, kemudian zigot ini akan membelah ya menjadi dua sel atau disebut dengan badan
polar atau polar body kayak gini, 2 sel dulu ya, 2 sel, kemudian dari 2 sel dia akan belah lagi jadi 4 sel dan 8 sel yang disebut sebagai blastomer. Jadi blastomer itu 4 sel dan 8 sel. Kemudian dari blastomer dia akan membelah lagi menjadi 16 sel atau disebut sebagai morula. Jadi dari blastomer ke morula itu terjadi sekitar 3 hari atau 3 days. Nah, kemudian dari morula atau 16 sel ini dia akan membelah lagi menjadi sel-sel yang lebih banyak atau disebut sebagai blastosis. Ini blastosis. Jadi blastosis itu dia terdiri dari inner cell mass yang ada di dalamnya. Inner cell mass nanti akan terjadi embryogenesis atau di situ terdapat embryoblast, kemudian ada blastosis cavity yang kuning ini nih, blastosis cavity. Ini ada ini. Nah, ini blastosis cavity yang kuning, kemudian di situ juga terdapat trophoblast. Trophoblast itu di sini, outer cell mass yang ada di luar. Nah, ketika sudah terbentuk blastosis, blastula blastosis, dia akan implantasi ke dinding uterus, itu pada hari ke-6 atau hari ke-7, atau 1 minggu lah. 1 minggu, dia implantasi, di mana ada 3 fase implantasi, yaitu ada apposition, adhesion, dan invasion. Nah, ketika implantasi itu dibantu juga atau disupport oleh 2 hormon, ada estrogen dan juga progesteron yang diproduksi oleh corpus luteum. Nah, ketika implantasi di sini terdapat 2 sel ya, tadi sudah saya jelaskan, ada inner cell mass, ada outer cell mass. Untuk inner cell mass, ingat yang ada di sini, yang artinya dia akan terbentuk embrio atau proses yang disebut dengan embryogenesis. Kemudian ada outer cell mass blastosis yang atau disebut sebagai trophoblast yang ada di bagian luar. Saya akan jelaskan yang kiri dulu ya, di mana inner cell mass atau berupa embryoblast, nanti prosesnya disebutnya embryogenesis, yang mana nantinya lama-kelamaan akan terbentuk atau berkembangnya sebuah fetus atau janin seperti ini. Sehingga nantinya efeknya adalah uterus itu akan membesar, yang mana akan menyebabkan beberapa hal. Pertama adalah Pisca-check sign. Jadi Pisca-check sign ini terjadi perubahan bentuk, perubahan ukuran dari uterus seperti ini. Jadi karena kan di situ kan adanya perkembangan dari janin atau fetus yang berkembang atau membesar, sehingga di sini juga mempengaruhi dari bentuk dan ukuran dari uterus, sehingga positif dari Pisca-check sign. Kemudian pada pemeriksaan fisik juga uterus terpalpasi, yaitu pada bagian simfisis bagian atas. Kemudian karena uterusnya sudah membesar, maka dia akan menekan beberapa organ yang berada di sekitarnya, seperti ada bladder, kemudian ada rektum. Nah, ketika di sini uterus membesar, maka dia akan menekan vesika urinari atau bladder, sehingga ketika bladder ini ditekan, maka akan jadi frequent urination, atau pasien akan sering buang air kecil, karena ditekan, urin akan mudah keluar. Nah, selanjutnya untuk outer cell mass dari blastosis atau berupa trophoblast cell, yang mana di sini ya, di sini trophoblast akan mengsekresikan sebuah hormon disebut dengan HCG, di mana HCG inilah yang nantinya akan membuat pregnancy test itu akan menjadi positif. Nah, kemudian efek dari HCG ini yang pertama adalah adanya perubahan hormonal. Di mana perubahan hormonal ini dia akan mempengaruhi gastrointestinal motilitas. Sehingga ketika terjadi gangguan motilitas atau peningkatan motilitas dari gastrointestinal, maka di sini pasien akan mudah mual dan juga muntah. Kemudian selain itu HCG juga dia akan meningkatkan prostaglandin E2 atau PGE2, yang mana PGE2 ini akan menstimulasi vomit center yang ada di otak. Ini pun nantinya akan mengalami mual dan muntah dari pasien. Nah, kemudian HCG ini juga nantinya akan menginhibit corpus luteum degradation. Jadi, kalau misalkan dia nggak dibuahi, maka corpus luteum ini akan mengalami degradasi atau rusak. Namun, ketika dia dibuahi oleh ovum dibuahi oleh sperma, maka corpus luteum ini akan dihambat nih degradasinya, yang mana dia akan terjadi peningkatan hormon estrogen dan juga hormon progesteron. Untuk hormon progesteron, dia akan menyebabkan isthmus dari uterus itu akan menjadi soft atau lembut lah. Nah, jadi akan terjadi positif dari Heger sign. Nah, yang ini. Jadi bagian isthmus dari uterus itu akan terasa lembut atau soft.
Kemudian dari hormon estrogen, dia akan mempengaruhi beberapa hal juga. Yang pertama adalah vaskularisasi. Dia akan meningkatkan vaskularisasi yang ada di uterus dan di cervix, sehingga nantinya di sini cervix akan terjadi peningkatan darah, yang mana yang terjadi adalah positif dari Chadwick sign. Gambarnya adalah seperti ini ya, berwarna ungu kemerahan, karena di sini akan terjadi peningkatan aliran darah yang ada di cervix. Nah, kemudian estrogen ini juga nanti akan menstimulasi melanosit untuk produksi melanin, yang dimana nantinya akan jadi kloasma atau hyperpigmentation dari wajah atau kulit pasien. Selain itu juga nanti akan jadi hyperpigmentation pada areolar mamae. Nah, kemudian estrogen dan juga progesteron yang meningkat akan negatif feedback menuju hipofisis atau pituitary, yang nantinya akan menekan atau menurunkan produksi dari FSH dan juga LH. Nah, FSH LH ini nantinya akan berfungsi atau perannya adalah untuk menstruasi. Jadi ketika dihambat, maka akan menjadi hambatan menstruasi atau disebut dengan amenor. Nah, untuk pregnancy ini masuk ke dalam secondary amenor. Sehingga di sini pasien didiagnosis yaitu pregnancy atau G3P2A0 yang usianya adalah 13 sampai 14 minggu. Di mana kehamilan ketiga sudah pernah melahirkan 2 kali dan tidak pernah abortus. Nah, kemudian di sini pasien datang lagi nih ke klinik dengan adanya keluhan bleeding atau berdarah. Dia keluar adanya darah di bagian serviks atau keluar darah. Nah, kemungkinan besar di sini etiologinya adalah banyak etiologinya atau penyebabnya. Salah satunya adalah multifaktorial risk atau adanya resiko multifaktorial sangat banyak, seperti kemungkinan besar adanya invasi tromboblas yang abnormal atau invasi tromboblas ke spiral arteri yang abnormal, sehingga nanti akan terjadi gangguan vessel pembuluh darah yang ada di uterus cervix ya. Kemudian akan terjadi pula inflamasi di bagian pembuluh darah uteroplasental ya. Kemudian terjadi oxidative stress juga itu bisa, atau adanya gangguan dari angiogenesis atau pembentukan pembuluh darah plasenta, sehingga akan jadi poor placentation. Di mana poor placentation ini intinya mah poor placentation adanya gangguan lah abnormal dari tadi ya, invasi tromboblas ya, sehingga nanti akan terjadi oxidative stress pada pembuluh darah plasenta. Kemudian inflamasi, sitokin ya, sehingga nantinya akan terjadi gangguan pembentukan dari pembuluh darah dari plasenta. Nah, sehingga nantinya akan terjadi adalah weakness dari formation vessel yang ada di utero placenta, sehingga nantinya di sini karena tadi ya bisa karena inflamasi, kemudian oxidative stress ya, sehingga nantinya vessel yang ada di utero placenta akan mudah robek, sehingga nantinya pada subchorionic kita akan mengalami bleeding atau keluarnya darah, sehingga di sini pasien diagnosis mengalami treated abortion, di mana pada treated abortion ini dilakukan pemeriksaan seperti USG, ternyata fetus atau janin pada pasien masih hidup atau masih normal, kemudian adanya bleeding atau perdarahan di bagian ostium, dan di sini pasien mengeluhkan adanya sedikit perdarahan. Nah, sehingga di sini pasien disarankan untuk rest atau istirahat, kemudian dilakukan dokter follow up, rutin prenatal care, dan diberikan folic acid untuk perkembangan dari janinnya, untuk mempertahankan pula janinnya. Mungkin itu mekanisme dari treated abortion, pregnancy plus treated abortion. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.